Pada video ini, saya akan berbagi informasi mengenai Node.js. Simak videonya sampai selesai untuk memahami Node.js dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas mengenai import file JSON. Ya, mungkin teman-teman pasti sudah familiar ya dengan file JSON. JSON adalah JavaScript Object Notation. Oke, dan ini seringkali kita pakai ya dalam proses development suatu aplikasi. Ya, ini kita pakai untuk menyimpan data ataupun kita pakai untuk perantara antara data yang mau kita tampilkan di front end dan juga di database. Kita biasanya pakai JSON. Dan juga untuk response API, kita juga erat kaitannya, biasanya JSON dipakai untuk format datanya gitu. Pada kesempatan ini kita akan coba praktek ya, bagaimana sih kita mengimport file JSON ke dalam index.js. Oke, index.js yang kita punya, dan kita coba mau mengakses file tersebut, file JSON, dan coba kita ingin menampilkan datanya, lalu kita tampilkan juga data di dalam file JSON itu, kita akses coba. Oke, langsung aja kita ke editor kita. Saya clear dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, sekarang saya mau coba buat satu file lagi baru, namanya data JSON. Oke, gitu. Oke, kita coba bikin satu contoh ya. Formatnya JSON, pertama name, field name, misalkan Bruce Wayne ya. Bruce Wayne. Oke, koma, lalu address ya. Nah, addressnya ini katakanlah objek lah ya. Kita coba bikin objek, lalu di dalamnya ada street ya, lalu ada Wayne Manor. Oke, lalu selain street ada juga city, jadi nama streetnya lalu nama kotanya ya, Gotham. Oke, segini dulu aja untuk file, contoh filenya. Lalu kita mau coba import ya dari index.js. Const data sama dengan require oke, data.json. Lalu kita coba tampilkan dulu di terminal. Apakah kita berhasil? Kita coba jalankan. Kita coba run Node.js. Seperti apa? Oke, keluar ya. Jadi di terminal keluar nama isi dari file JSON-nya. Ya, ada objek ya. Isinya ada field name, Bruce Wayne, lalu address yang terdiri juga dari objek, street, dan juga city. Gitu ya. Lalu sekarang bagaimana kalau saya mau akses name-nya aja, Bruce Wayne? Kita tinggal ubah di bagian console log data titik name ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, langsung keluar ya Bruce Wayne. Jadi langsung value-nya yang akan ditampilkan. Kalau saya mau address-nya, saya tinggal ganti ya, data titik address. Oke, langsung keluar objek ya. Lalu kalau saya mau streetnya, data address, nah masuk lagi ke streetnya. Oke, ya, harusnya keluar ya. Oke, Wayne Manor. Jadi gitu teman-teman ya, cukup mudah untuk import file JSON. Oh ya, satu lagi, kalau untuk file JSON juga bisa tanpa extension. Misalkan teman-teman tidak mau menuliskan extensionnya, tapi dipastikan juga di
folder teman-teman tidak ada file data yang berakhiran dengan .js ya, karena Node.js akan secara default memprioritaskan file yang ekstensinya JS. Jika tidak ada, dia akan masuk ke level kedua, yaitu semua file yang berakhiran dengan JSON gitu. Ini kita coba ya. Oke, ini tidak ada error ya, karena tidak ada file yang namanya data.js, maka dia akan berasumsi bahwa ini pasti JSON gitu. Tapi lebih baik kita tuliskan nama extension biar kita nggak lupa ya teman-teman. Oke, saya kira itu teman-teman ya, cukup mudah untuk mengimport file JSON. Teman, sekarang kita akan belajar mengenai pet module. Pet module ini juga satu ya fungsi bawaan, modul bawaan dari Node.js. Nah, kita bisa menggunakan pet module untuk menjelaskan atau mendefinisikan mengenai lokasi file ataupun folder untuk misalkan kita mau import, export ya, mungkin modulnya terletak di direktori yang agak panjang gitu ya, yang petnya agak masuk ke dalam gitu ya, dan kita bisa pakai beberapa fungsi yang ada di dalam Node.js ya. Kita akan coba praktekkan menggunakan double underscore file name, double underscore dir name, base name, extension name, lalu parse, format, is absolute, dan join. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja ya teman-teman. Kita ke sini, ke editor kita. Oke, kita tutup dulu. Kita clear dulu. Oke. Kita bisa tampung dulu di variabel pet gitu ya. Lalu kita require, kita import. Ya. Nah, di sini kita ketikkan node, lalu titik 2 ya. Artinya ini adalah fungsi bawaannya dari node ya. Lalu pet gitu ya. Oke. Segitu aja. Lalu yang pertama kita coba console log file name. Yaitu kita pakai double underscore. Jadi underscore tapi 2 kali gitu ya. Nah, itu udah ada di Visual Studio saya. Tinggal coba yang file name dulu. Oke. Lalu yang kedua kita coba dir name sekaligus ya. Oke. Kita save dulu. Kita coba teman-teman jalanin dulu. Oke. Yang pertama adalah file name. Dia akan menunjukkan ke kita lokasi dari file index.js ya di dalam komputer kita. Oke. Kalau di komputer saya masuk ke dalam users, lalu documents, lalu kita masuk ke belajar Node.js, lalu dalamnya langsung index.js, itu file ini berada ya. Lalu kalau underscore dir name adalah direktorinya ya, jadi tidak pakai nama filenya. Jadi ini cukup mudah sekali, gampang sekali nanti kalau dipakai untuk mendefinisikan lokasi ya, yang petnya agak panjang seperti ini. Daripada kita mengetik panjang seperti ini, kita hanya tinggal menggunakan dir name atau langsung ke file name aja gitu teman-teman. Lalu yang berikutnya kita coba pet ya, base name ya. Dari dir name mungkin yang file name dulu aja ya, file name dulu. Oke. File name-nya ini kita mau ambil nama filenya aja misalkan gitu ya. Nah, kita bisa pakai namanya pet dot base name. Nah, gini teman-teman. Nah, nanti tujuannya supaya kita bisa ambil nama filenya aja, index.js aja gitu. Ya, kita coba ya. Jalankan. Oke. Ya, munculnya index.js aja. Jadi nama filenya aja gitu. Kita nggak mau pakai petnya. Oke, begitu juga kita kalau mau untuk dir name-nya apa?
Kalau dir name sepertinya dia hanya kosong ya. Karena oke, hanya kosong aja ya. Oh, ada belajar Node.js. Jadi folder terakhir ya. Folder yang berisi index.js itu ada di folder apa, dia akan munculkan foldernya gitu. Folder atau direktorinya. Oke, gitu teman-teman. Penggunaan dari path base name. Jadi hanya file ataupun nama direktorinya. Gitu. Nah, sekarang ada lagi. Ini saya coba copy aja ya. Ke bawah. Saya tinggal ganti base name menjadi extension name. Gitu ya. Ini jadi extension name. Oke. Kita jalankan. Apa yang terjadi? Oke. Yang pertama, extension name itu adalah extension dari file yang kita buka sekarang, yaitu index.js. Extensionnya adalah .js ya, JavaScript. Path extension name gitu. Nanti keluarnya adalah .js. Jadi extensionnya aja yang keluar. Ini biasanya dipakai untuk mengecek extension untuk verifikasi ya nama file di aplikasi teman-teman. Kalau untuk directory, dia hanya menampilkan kosong aja karena directory tidak ada extensionnya ya teman-teman. Gitu. Oke, ada lagi parse. Oke, kita coba. Oke. Kita tinggal ganti extension menjadi parse ya. Sorry. Parse. File name ya. File name dulu deh. Oke. Oke. Coba kita jalanin. Oke. Jadi di sini akan keluar parse itu nanti akan muncul seperti objek itu teman-teman. Di dalam objek itu ada field root, ada direktorinya, lalu ada base-nya. Ya, base itu bisa artinya base name ya teman-teman. Lalu ada ext artinya extension, lalu juga name-nya, index. Jadi lengkap nih. Kalau parse ini dia akan betul-betul menjelaskan mengenai file yang ada di dalam yang sedang kita buka ini. Ya, baik dari rootnya, lalu direktorinya, lalu base name-nya, lalu extension-nya, lalu name-nya disebutkan semua di dalam suatu objek ya, gitu teman-teman. Oke, lalu kita mau coba satu lagi format ya teman-teman. Jadi setelah di parse kita bisa format, misalkan path format. Oke, lalu di sini juga ditambah, jangan lupa kurung tutupnya. Jadi ada path format. Di dalam path format itu ada path parse yang tadi dan file name-nya. Oke, kita save dulu. Lalu kita coba jalanin. Ya. Kalau sudah di format, dia akan tampil ke samping seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nah, ada juga yang namanya is absolute ya teman-teman. Is absolute, kita coba. Ya. Jadi kalau kita mau mengecek apakah path file name ini absolute atau bukan, maka kita pakai path is absolute. Oke. Path is absolute. Ya. Oke, kita save dulu. Lalu kita jalankan. True. Oke, jadi ternyata path dari index.js ini adalah true ya. Jadi betul-betul absolute. Ya, jadi kan
is absolute, artinya menanyakan apakah absolut. Oke, ternyata ini adalah absolut, maka dia akan mengembalikan nilai true. Gitu teman-teman. Kita coba mungkin ganti, kita tes ya. Double underscore file name-nya kita ganti mungkin begini. Data yang sudah kita buat, file yang kita tadi buat ya, data JSON. Kita akan cek apakah absolut atau tidak ya. Ternyata false, berarti ini tidak absolut karena dia ini merupakan titik slash itu merupakan itu ya, tidak absolut ya path-nya ya. Gitu. Tidak absolut. Oke, ada lagi join. Ya, sekarang kita coba ke join. Console log path join. Lalu coba kita, nah di dalam join ini kita bisa gabung-gabungkan beberapa ini ya, karakter ya, menjadi nanti path gitu. Folder 1 misalkan, lalu folder 2, lalu misalkan nama filenya index, misalkan HTML gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau di join apa yang terjadi, coba kita save dulu dan kita jalankan. Nah nantinya akan digabung ya, folder 1, folder 2 dan index HTML akan digabung, tapi akan disisipkan karakter slash ya di antara folder-foldernya sama filenya. Jadi dia akan membentuk suatu path ya, gitu. Ini teman-teman. Jadi kalau ini mau menggabungkan karakter-karakter akan menjadi path nanti setelah di-joinkan gitu. Oke, sekarang kalau saya tes ya, misalkan di sini saya kasih slash ya, apa yang terjadi? Yang terjadi, sorry, oke, dia akan menambahkan atau menyisipkan slashnya di sini, gitu ya. Slash folder 1 ya. Kalau tadi tidak ada ya. Kalau saya coba di folder 2 ini kita coba tambahkan 2 slash begini, apa yang terjadi? Ya dia tetap akan dinormalisasi ya. Jadi slashnya ini akan dibuang ya. Kelebihan slashnya tetap dibuat 1 slash. Jadi tetap menjadi path gitu. Karena kita akan membuat suatu path, maka semuanya akan dinormalisasi menjadi suatu path gitu. Itu. Lalu contoh lainnya lagi, misalkan kita mau menggabungkan ya, misalkan kita mau pakai dir name gitu ya, kita gabungkan dengan index HTML. Nah ini sering kita pakai nantinya teman-teman. Oke, jadi path-nya ya yang absolut lalu ditambahkan dengan index HTML ya. Oke, jadi lebih singkat ya daripada kita ketik semua path-nya ya. Dari awal sampai akhir di sini panjang ya, kita menggunakan ini aja. Gitu, teman-teman. Ada satu lagi yaitu path resolve ya. Resolve, kita bisa console log path resolve ya. Solve, misalkan kita mau resolve folder 1, folder 2 sama index HTML gitu ya. Ini mirip join ya. Oke. Untuk join. Oke, kita coba jalankan. Oke. Ada seperti ini.
Jadi dia mengetikkan nama ini juga dari users Fajar Nugroho, dokumen belajar Node.js sampai sini ya, lalu digabungkan dengan sini. Jadi menggabungkan juga di rename dia gitu. Lalu apa yang terjadi kalau ini saya kasih slash gitu misalkan tambahan, dia akan menjadi seperti itu teman-teman, holder slash gitu ya. Ya. Oke, demikian teman-teman. Ya, semua function yang berhubungan dengan pet sudah saya jelaskan. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Ini akan sangat berguna jika nanti teman-teman akan develop suatu aplikasi untuk pendefinisian pet, akan sangat dipakai, akan sangat berguna untuk menunjukkan atau mendefinisikan lokasi file ataupun direktori yang teman-teman butuhkan di dalam aplikasi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai callback. Ya, bagi teman-teman yang biasa pakai JavaScript, biasanya sudah tahu apa itu callback. Jadi mungkin kalau sudah tahu callback, bisa di skip aja untuk bagian ini. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari callback, ya saya akan jelaskannya. Ya, ini simple sekali ya, kita tinggal praktek aja. Jadi pada dasarnya callback adalah sebuah fungsi yang menjadi parameter dari sebuah fungsi lainnya. Oke, nanti kita akan praktek. Kita akan buat satu fungsi utama, lalu kita akan membuat satu fungsi dengan parameter fungsi callback. Lalu memanggil fungsi callbacknya itu sendiri. Oke. Kita akan ke editornya dulu. Oke, kita pakai aja index.js ya. Kita clear dulu. Oke, index.js. Nah, saya akan coba buat satu function. Misalkan print salam gitu ya. Name, parameternya name, lalu isinya adalah dia hanya menampilkan aja console log, lalu tampilkan hello, lalu cetak namanya gitu ya. Lalu saya bikin satu function pemanggilnya ya, misalkan salam gitu ya. Nah, parameternya adalah print gitu ya misalkan. Lalu di dalamnya saya bikin cons sama dengan Fajar Nugroho gitu ya. Lalu saya panggil print, lalu name-nya gitu. Terakhir saya panggil function salamnya ya, salam, lalu parameternya adalah print salam. Sedangkan print salam ini adalah sebuah function juga ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau print salam adalah sebuah function yang dimasukkan menjadi parameter dari function salam. Nanti dia akan masuk ke sini ya, menjadi diterima oleh function salam sebagai print, lalu nanti print akan dijalankan ya. Sorry, saya lupa variable name-nya. Oke, lalu nanti print-nya akan menampilkan name-nya, dimana dia akan menjalankan console log hello lalu nama. Oke, kita langsung jalankan aja, kita save, lalu kita ketikkan node index.js ya gitu teman-teman. Jadi langsung keluar hello Fajar Nugroho ya, ini adalah callback ya, ini adalah callback gitu. Jadi function yang menjadi parameter dari function lainnya gitu. Jadi mudah sekali. Andai kata kita mau ganti misalkan ininya menjadi callback gitu ya, callback, sorry gitu, terpisah ya. Ya, jadi dia diterima di function salam sebagai callback, lalu callback itu akan dijalankan.
gitu. Ya, jadi gitulah konsep dari callback. Ya, mudah sekali. Jadi function yang menjadi parameter dari function. Oke. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.